that there are two points of danger that this opponent could cause you, and that is crosses that are going to Musonda and to the center from where they have combination play in front of our defense. Exactly, we have done well that only one cross came as a chance when Zulu crossed for Musonda. But it was danger on this side and we have not settled ourselves. Saya adalah salah satu pengamat yang sering memuji dan mengapresiasi Shin Tae-yong dan juga para pemain dari timnas Indonesia. Tapi setelah saya nonton pertandingan semalam, saya kecewa. Kecewa artinya sedih kan, tapi saya gak marah. Buat apa saya marah juga kan? Ya saya tetap support timnas Indonesia, tapi melihat permainannya seperti itu, saya jadi khawatir. Di pertandingan uji coba saja mainnya tegang, banyak kesalahan, dan lawannya bukan Irak atau Jepang atau juga Vietnam. Apalagi nanti ketika di pertandingan resmi, ketika bermain di stadion yang penuh oleh para supporter, ya tentu akan ada juga supporter dari timnas Indonesia, tapi kan nanti akan beda nuansanya. Jadi ada faktor mental juga dari para pemain yang tampaknya tidak siap. Padahal ini pertandingan uji coba loh. Artinya nggak masalah juga bermain lepas, walaupun tetap bermain serius kan. Harus main serius dong, kan membela negara. Jadi mau melakukan 15 kali pergantian pemain pun, jika konsep permainan itu jelas, pemain manapun yang bermain itu akan bisa bermain secara rapi. Karena mereka sudah paham dapat bola, opernya kemana. Pemain yang tidak menguasai bola sudah tahu perlu bergerak ke arah mana. Indonesia tidak bisa menciptakan banyak peluang, bahkan kalau kita hitung dari jumlah peluang, Indonesia jauh kalah dari Libya. Jadi saya pikir bagus juga form dari Syahrul tuh lagi on fire semalam, walaupun dia kebobolan sampai 4 gol. Kalau bukan karena Syahrul, mungkin sudah 8-0 Libya ini menang. Banyak sekali peluang dari para pemain Libya. Kado tahun baru yang pahit lah ya. Kado tahun baru yang pahit. Timnas langsung dibantai 0-4 oleh Libya. Ini kan uji coba. Catatan saya gini, saya lihat Shin Tae-yong banyak ngelesnya ya. Dia bilang hasil nggak penting, ini untuk kondisi cek pemain. Betul, uji coba bukan semata-mata soal hasil. Tapi kalau soal dia alasannya sekedar cek kondisi pemain, di internal game aja. Kalau kita berargumen. Jadi saya merasa bahwa dia kasih alasan seolah-olah kita ini orang bola di Indonesia ini bodoh gitu loh. Jadi dia bilang cek kondisi pemain. Nah kalau cek kondisi pemain internal game aja. Ya kan sudah sejak dari tanggal 20 Desember di Turki. Nah jadi jangan lupa bahwa dalam persiapan Piala Asia TC Turki dari 20 Desember itu ada 3 agenda uji coba. Libya 2 kali, tanggal 2, tanggal 5, dan 9 lawan Iran. Itu pasti sebuah setup untuk melihat bagaimana perkembangan dan sebagainya. Gitu. Gak mungkin kalau sekedar cek kondisi pemain, waktu lawan Libya kalah 0-4 itu, dia pasang 2 skema yang berbeda. Dan saya ingin berbicara tentang Justin Hapner. Ini pemain muda, kelahiran 14 September 2003 ini, yang masih 20 tahun, itu melakukan 2 blunder dari 4 gol Libya, sehingga banyak mendapat sorotan. Saya rasa ini pemain yang bagus, ya. Tetapi dia memang baru beradaptasi dengan sistem apa yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Dan dia masuk di babak kedua setelah di babak pertama kita ketinggalan dengan 1-0 lewat gol Ahmed Ekrawa. Dan ada 3 gol yang lahir di babak kedua. Nah, Justin bermain berpasangan dengan Jordi di babak kedua. Di bek tengah, karena di babak pertama itu yang main adalah Rizky Ridho dan Wahyu Prasetyo. Nah, pergantian ini dia dimainkan. Dan akhirnya gol kedua yang diciptakan oleh Omar Koja juga adalah dianggap kesalahan dari seorang Justin, termasuk gol ketiga di menit 89 ya, yang diciptakan oleh Norodin El Gelaib, juga mampu memotong passing dari Justin Hapner dan menghasilkan gol. Karena kita tahu bersama 4 gol ini, di gol pertama yang saya sudah bilang tadi, Ahmed Ekrawa, ini pemain paling berbahaya dari Libya, dan gol keempat di masa injury time dibuat oleh pemain pengganti yang masuk Al-Dijar. Jadi saya merasa ada anggapan bahwa domestik itu pasti lebih jelek gitu. Nah ini, apalagi Bang ada kata kalimat-kalimat yang bagi saya tuh diskriminasi juga. Lokal pret. Iya. Nanti dianti sama anti naturalisasi. Jadi nggak sehat kitanya gitu. Jadi saya nggak mempermasalahkan soal merah, kuning, coklat.
bule atau apapun. Iya. Profilingnya enggak. Karena sebetulnya timnas itu dengan apalagi dengan syarat yang cukup ketat, yang di sepak bola itu harus ada garis darahnya, clear connection lah kalau FIFA menyebutnya gitu. Berarti kan kunci terakhirnya di pelatih. Teknik, urusan teknis, urusan kualitas. As long as kualitasnya memenuhi syarat, karena kan prinsip timnas itu the best possible team kan begitu, the best possible player. Siapa yang boleh menghuni timnas? The best possible player, the best possible team gitu kan, supaya timnasnya gitu. Jadi prinsipnya ada di pelatih. Jadi buat saya sebetulnya sorotannya, ketika Anda meminta pemain naturalisasi untuk level yang lebih tinggi dalam artian Asia, maka Anda harus buktikan itu satu. Ini bicara soal profesionalisme, Bang. Anda federasi dengan pelatih yang Anda sewa gitu loh, dengan yang Anda kontrak, dan kita tunggu janjinya. Kenapa? Karena kita ingin naik level timnasnya gitu loh. Nah, cuma belakangan kok bergesernya kepada perdebatan polemik yang itu. Nah itu dia. Jadi nggak sehat. Akhirnya terjebak di dalam. Akhirnya melihat bahwa ini asing apa. Padahal kan sebenarnya bukan di situ. Malah Bang sekarang ya, dengan situasi yang sekarang ini berat loh bagi pelatih. Kenapa? Kalau sampai ada pemain naturalisasi yang kita ambil ternyata tidak dipakai, nggak dipakai, berarti dia fail. Karena kita ini sampai sekarang, namanya kami PSSI, Bank Federasi, tidak pernah mencari pemain yang mau naturalisasi tanpa ada rekomendasi pelatih. Pelatih Libya, Milutin Sredojevic ajari pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong soal trik kemenangan. Hal itu imbas kekalahan timnas Indonesia dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Libya selama 2 kali. Pada laga pertama timnas Indonesia tumbang dengan skor 4 gol. Pada laga kedua, timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2. Setelah laga tersebut, Milutin Sredojevic memberikan komentar tentang taktik yang digunakan oleh timnas Indonesia. Menurutnya timnas Indonesia yang memiliki pemain berkarir di Eropa dapat menjadi formula yang bagus bagi skuad Indonesia. Beberapa pemain Indonesia bermain di Eropa, mereka benar-benar menunjukkan tentang ketahanan mereka terhadap tekanan, kata pelatih Libya, dikutip Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2023. Mereka bermain dengan baik, mereka memberikan yang terbaik dan saya percaya dengan keseimbangan yang sempurna antara pemain yang bermain di Eropa dan yang bermain di Indonesia ini adalah formula terbaik untuk timnas Indonesia, sambungnya. Meskipun demikian, ia mengatakan adanya kekurangan yang harus diperbaiki oleh timnas Indonesia. Timnas Indonesia punya masalah di lini pertahanan dan timnas Indonesia juga bermasalah di aspek finishing. Dari titik finishing dan posisi Anda yang menyerang dari samping, sangat tidak sesuai, ungkapnya. Ia mengajari Sintayong tentang memperbaiki kekurangan yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Sredojevic juga menyinggung tentang permainan Indonesia saat melawan Irak di Piala Asia. Jadi Anda bisa membuat peluang lebih baik dari titik itu. Dan satu hal yang krusial adalah bahwa pelatih memiliki waktu sebelum pertandingan pertama melawan Irak di Piala Asia untuk tetap fokus di belakang dan meningkatkan aspek pertahanan, tutupnya. Berita selanjutnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara soal hasil buruk timnas Indonesia di 2 laga uji coba jelang Piala Asia 2023 menghadapi Libya. Timnas Indonesia dikalahkan Libya dengan skor telak 0-4 pada pertandingan pertama yang berlangsung di Mardan Sports Complex, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Sementara pada pertandingan kedua menghadapi Libya, timnas Indonesia lagi-lagi dikalahkan dengan skor 2-1. Kondisi ini tentu harus menjadi alarm peringatan bagi pelatih timnas Indonesia, Sintayong, karena lawan yang akan dihadapi di Piala Asia akan jauh lebih kuat. Sain Patinama dan kawan-kawan berada di grup D Piala Asia 2023 bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Erick Thohir mengatakan bahwa hasil pertandingan uji coba timnas Indonesia memang tidak terlalu baik. 2 pertandingan uji coba sudah dihadapi timnas Indonesia. Meski bukan hasil yang kita inginkan, ada peningkatan dari pertandingan sebelumnya, tulis Erick dikutip dari laman Instagram pribadinya, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Saat ini, skuad Garuda sudah berangkat ke Qatar untuk melakukan persiapan terakhir sebelum Piala Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar 1 laga uji coba lagi menghadapi Iran pada tanggal 9 Januari mendatang.
Menteri BUMN ini pun meminta kepada timnas Indonesia untuk melupakan kekalahan dari Libya dalam laga uji coba. Sekarang saatnya uji nyali dan mental melawan salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Asia, Iran. Pertandingan ini modal penting sebelum timnas menghadapi lawan-lawan kuat di Piala Asia. Kita berikan yang terbaik, katanya. Lanjut berita selanjutnya, pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jordi Amat menegaskan ia dan rekan-rekannya bakal segera bangkit usai menelan 2 kali kekalahan di laga uji coba. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia mengalami 2 kekalahan beruntun ketika berhadapan dengan Libya di pertandingan uji coba. Yang pertama pada tanggal 2 Januari tahun 2024, Indonesia kalah 0-4, dan yang terbaru, pada tanggal 5 Januari tahun 2024, mereka kembali kalah, namun, dengan skor tipis 1-2. Jordi Amat sendiri menilai timnas Indonesia sudah mengalami perkembangan selama menggelar pemusatan latihan, TC, di Turki. Pemain berdarah Spanyol itu bahkan mengaku sangat senang dan bangga bisa menjabat sebagai kapten di timnas Indonesia. Bukan hasil yang pantas kami dapatkan, tetapi kami berkembang, bermain untuk Indonesia sebagai kapten tim untuk pertama kali merupakan sebuah kehormatan besar, kata Jordi Amat dikutip dari Instagram pribadinya, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024, jelang berlaga di ajang Piala Asia 2023. Ia mengungkap timnas Indonesia akan bangkit dan menjadi lebih kuat setelah 2 kekalahan itu, kami akan bangkit dengan lebih kuat. Pemberhentian berikutnya Qatar, tegasnya. Skuad Garuda sendiri masih memiliki 1 pertandingan uji coba lagi menghadapi Iran di Qatar. Pada Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024, untuk ajang Piala Asia 2023 sendiri, baru akan dimulai pada tanggal 10 Januari tanggal 12 Februari tahun 2024, dan timnas Indonesia akan menemui jalan terjal sejak babak penyisihan grup dimulai. Skuad Garuda bersama pelatih Shin Tae-yong berada di grup D bersama 3 negara kuat lainnya dan salah satunya berstatus unggulan, seperti Jepang, Irak dan Vietnam.